Nyatakan Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih. Bapak, ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami datang ke tempat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Hanya untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau kekasih jiwa kami. Dengan setiap masalah pergumulan yang kami hadapi Bapak, tetapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berikan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tiada yang Terima kasih Bapa, inilah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib Tuhan, yang sanggup menolong kami dalam setiap kesusahan dan kesulitan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau Tuhan
Hanya namamu yang ditinggikan, diagungkan dalam ibadah kami. Hati kami terpaut kepadamu Tuhan. Hati kami Tuhan condong kepadamu Bapa, supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini mengurapi setiap kami. Bahkan otoritas Allah yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Roh sukacita, damai sejahtera ada dalam firman kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Saya belum melihat semuanya bangkit berdiri nih. Kita berdiri, berikan tos kanan kiri, katakan aku diberkati hari ini. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita mau bersorak bagi Dia.
Amin. Dia Allah yang setia, dia Allah yang berjanji, sampai menggenapi dalam kehidupan kita.
Ya, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan hatinya siapkan diri kami untuk memberikan. Kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, pelayanan dan keluarga masuk kami, Kau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami. Tuhan Yesus, hapuskanlah segala dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Naik, sebagian naik. Yuk, gede naik, ayo, nggak apa-apa naik. Naik lagi, nggak apa-apa naik, nanti nggak muat. Ya, naik dulu deh, belakangnya. Bahagia, aku bahagia.
Yesus angkat cengenku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat cengenku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat bebanku, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Angkat cengenku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Angkat sakitku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sama-sama, lagi. Ya, dengan penuh sukacita mereka katakan mereka adalah orang-orang yang bahagia karena Tuhan Yesus mengangkat sakit, beban, cengeng, dan dosa mereka. Apalagi kita yang sudah dewasa, yang sudah mengerti lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Makasih Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita datang ke tempat ini, semua tidak baik-baik saja. Ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, ada tantangan yang kita hadapi, ada sakit penyakit yang kita alami. Tapi pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Kemudahannya kita ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu hari ini. Bapak jangan tinggalkan kami Tuhan. Bapak dengar doa kami Bapak. Jangan gangguin kami Tuhan. Berpalinglah kepada kami Tuhan. Oleh karena belas kasihan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena belas kasihan-Mu kami hidup sampai hari ini Bapak. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Kami hari ini kami mengatakan kepada-Mu, kami rendahkan hati kami, diri kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
Yesus kami, Yesus hanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan apa yang kami ucapkan ini Tuhan menjadi komitmen dalam hidup kami bahwa sekali Yesus selamanya Yesus. Karena di dalam Yesus kami memiliki harapan yang tidak akan pernah hilang Tuhan. Baik untuk hidup sekarang maupun di dalam kehidupan kekal bersama-sama Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan tiba saatnya di mana kami akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah makanan bagi kehidupan rohani kami, sehingga selalu kami disegarkan, kami selalu dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa merasakan kuasa dan mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sucikan dan kuduskan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan menghibur bagi setiap kami semua, supaya kami tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, haleluya. Ya, hari ini kita mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa ada bersama-sama di hadirat Tuhan, saudara ya. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa, ajaib. Baik Bapak yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Nah, mohon disiapkan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Next. Ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa membaca di monitor, silakan. Kalau tidak, pakai Alkitab masing-masing, banyak Tuhan ya. Nah, judul perikopnya di sini adalah doa jemaat ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dengan judul doa jemaat, saudara ya. Kita akan baca berganti-gantian saja. Saya akan baca ayat ganjil dan Bapak dan Ibu ayat genap. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Maka dunia bersiap-siap, para besar berkumpul, melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus
yang engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Next. Nah, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberi tema atau judul khotbah saya itu dengan komunitas sel dan pertumbuhan iman, ya. Komunitas sel dan pertumbuhan iman. Apa sih yang dinamakan komunitas sel itu, ya? Komunitas itu bicara tentang kelompok, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Individu atau orang-orang yang punya berkelompok, berkerumun, yang memiliki minat yang sama. Dalam hal ini, komunitas yang kita bicarakan adalah kelompok atau kumpulan di mana orang-orang percaya berkumpul. Dan sel ini adalah bagian terkecil dari tubuh kita, Saudara. Jadi tubuh kita yang besar ini terdiri dari susunan-susunan sel, Saudara. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita, Saudara, ya. Jadi bicara tentang komunitas sel di sini, saya bicara tentang kelompok kecil, Saudara. Karena kelompok kecil yang ada atau yang dibentuk di dalam pelayanan di gereja, Saudara. Untuk apa komunitas sel itu? Ya, kalau di gereja kita bukan sel namanya KUL, ya, namanya komunitas, ya, community of love, ya, komunitas kasih, Saudara. Nah, komunitas kasih atau KUL atau sel ini dibentuk dengan tujuan supaya apa? Supaya jemaat itu berada di satu kelompok yang lebih kecil, Saudara yang kasih Tuhan, dan di situ yang lebih cair suasananya, yang tidak formal, Saudara, sehingga kita bisa lebih bebas untuk bisa lebih mengenal satu dengan yang lain, Saudara. Ya, sehingga ketika kita bisa mengenal satu dengan yang lain, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tujuan daripada firman Tuhan ini, saya ingin dan mengharapkan Bapak dan Ibu jemaat GBI Lewikar bukan hanya mengikuti ibadah hari Minggu saja, ibadah raya hari Minggu. Kenapa, Saudara yang kasih? Karena di dalam pertumbuhan iman kita kurang, Bapak Ibu Tuhan, ya. Kalau kita hanya mengandalkan hanya hadir seminggu sekali dalam ibadah, kita perlu juga mendorong diri kita untuk bisa bergabung dalam KUL atau sel atau community of love tadi, yang kelompoknya lebih kecil, yang lebih simple, yang lebih cair, ya, nggak kaku, nggak formal seperti ini. Saudara, kalau ibadah raya kan kita cuma 2 jam, Saudara. Kita datang, duduk manis, habis itu ibadah mulai, pimpin pujian, tidak ada interaksi, Saudara, satu dengan yang lain. Habis pulang, habis selesai ibadah, habis itu udah pulang masing-masing ke rumahnya, ya. Kita nggak ada kesempatan tuh bisa mengenal lebih dalam satu dengan yang lain. Padahal kita ini adalah keluarga Allah, tapi nggak kenal satu dengan yang lain. Kenal itu beda, ya, sekedar hanya tahu nama, Saudara. Orang yang mengenal, ya, satu dengan yang lain, dia bisa mengenal benar-benar situasi dan kondisi saudara kita itu, ya, apa yang sedang dialami, apa yang bisa dirasakan, apa yang bisa kita lakukan buat saudara kita supaya mereka bisa tetap kuat dan mereka tetap maju di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita hanya datang beribadah seperti ini hari raya, ibadah raya ini, saudara yang kasih Tuhan, kita nggak bisa saling membangun, ya, tidak lebih efektif. Jadi saya berharap bagi jemaat Tuhan GBI Lewikar, saya berharap nanti semuanya terhisap, tergabung di dalam komunitas sel, amin, atau KUL, Community of Love, ya, yang diadakan itu ada hari Kamis dan hari Sabtu. Bapak dan Ibu yang bisa datang hari Kamis silakan datang. Kalau nggak bisa hari Kamis, hari Sabtu. Kalau bisa diikuti dua-duanya nggak apa-apa, saudara, ya. Tapi jangan sampai karena pelayanan, karena ibadah yang lain juga terbengkalai, saudara. Jangan, saudara, ya.
Nah, komunitas sel dan pertumbuhan iman, saudara ya. Jadi ada korelasinya. Kita membutuhkan namanya komunitas kelompok yang lebih kecil supaya apa? Supaya bisa kita itu di dalamnya bisa mengalami pertumbuhan. Apa yang pertumbuhan apa? Ya pasti pertumbuhan iman, saudara ya. Nggak mungkin pertumbuhan badan. Kalau saya ini udah nggak bisa tinggi lagi. Kalau ke samping kanan, kiri, ke depan, belakang masih bisa. Tapi ke atas udah nggak bisa, udah mentok, saudara ya. Bisa juga di kul itu kita bisa mengembang ke kanan ke kiri karena setiap pertemuan makan-makan tuh ya. Saya kasih Tuhan ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika saudara rindu di dalam perjalanan ya, pengiringanmu kepada Kristus terus mengalami pertumbuhan, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, menjadi pribadi yang semakin mengerti dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, menjadi pribadi yang kuat dan tegar ya dan teguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada, menjadi pribadi yang mampu dan suka melayani Tuhan, maka engkau tidak dapat menjadi orang Kristen yang independen atau berdiri sendiri, saudara. Jadi kita nggak bisa orang Kristen itu punya prinsip, saudara. Yang penting saya ke gereja sekali seminggu nggak apa-apa, ya kan? Saya udah habis itu saya nggak mau membangun hubungan dengan yang lain, saudara. Kita harus mengerti bahwa jati diri kita ini sebagai orang percaya adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, yang namanya tubuh itu ada banyak anggota. Jadi ya, tuh seperti tubuh kita ini ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, saudara yang kasih Tuhan. Ya masih ada organ-organ yang ada di dalam, saudara. Dan setiap organ ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa independen. Ya, tangan nggak bisa bilang aku nggak butuh kaki, saudara. Kaki nggak bisa bilang sama tangan saya nggak butuh tangan, saudara. Kita ini sebagai orang percaya dianalogikan oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus. Artinya kita nggak bisa, sudah yang kasih Tuhan, hidup independen tanpa yang lain. Kita memerlukan yang lain. Amin. Bilang kanan kirimu, aku memerlukanmu. Iya, sering kasih Tuhan ya. Kita memerlukan satu dengan yang lain, saudara. Kalau engkau merasa aku nggak perlu si A, si B, tapi tahukah saudara, saudara diperlukan. Kalau engkau merasa bahwa engkau tidak merasa perlu yang lain, tapi ingat saudara, engkau sebagai tubuh Kristus diperlukannya orang yang lain, saudara. Peranmu ditunggu, ya, oleh anggota gereja yang lain, saudara. Oleh tubuh Kristus yang lain, saudara. Jadi kalau engkau tidak mau, ya, terhisap di dalam tadi komunitas, ya, engkau tidak akan bisa, ya, melakukan apa yang Tuhan mau sebagai anggota tubuh Kristus yang saling membangun tadi, ya. Nah, saudara membutuhkan komunitas, ya. Bapak dan Ibu membutuhkan sebuah komunitas yang dapat mendukung saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan komunitas yang memungkinkan saudara dapat terus bertumbuh dalam Tuhan adalah komunitas ini tadi, sel ya, atau kul, komunitas of love. Karena di kul itu ketika kita ketemu, saudara yang kasih Tuhan, yang kita bahas apa? Yang kita bahas adalah firman Tuhan. Tentunya kalau yang kita bahas, yang kita pelajari adalah firman Tuhan, tentunya ada hal-hal yang membangun hidup kita, saudara. Ya, yang ada di dalam komunitas kul itu, ada di sel itu adalah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, bukan menggosipkan satu dengan yang lain, bukan menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, tetapi kita saling membangun, saudara. Tapi kalau di komunitas yang lain, saudara, tentunya berbeda, saudara ya. Komunitas orang percaya itu berbeda, saudara ya, karena dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Tentunya inilah komunitas yang diperlukan bagi setiap kita supaya kita bisa terus mengalami pertumbuhan, ya. Dalam ibadah raya hari Minggu kita sangat terbatas, tetapi ketika kita tergabung dan tertanam dalam komunitas sel atau kul tadi, kita bisa lebih dekat satu dengan yang lain. Kalau kita bisa lebih dekat satu dengan yang lain, maka kita bisa lebih dapat lebih mengenal satu dengan yang lain, saudara. Kalau kita sudah kenal satu dengan yang lain, saudara, maka kita baru bisa saling membangun satu dengan yang lain. Disitulah akan terjadi namanya sebuah pertumbuhan. Ya, kita akan terus bertumbuh. Ya, iman kita, ya, kemampuan kita dalam melayani Tuhan itu akan juga terus mengalami perkembangan, saudara. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita belajar betapa pentingnya sebuah komunitas yang
mendukung bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, bagi murid-murid Tuhan yang rindu terus mengalami pertumbuhan iman mereka. Nanti kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhannya, saudara, bahwa melalui ayat firman Tuhan ini kita benar-benar disadarkan bahwa kita ini memerlukan komunitas yang bisa membuat kita kuat, membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Nah, secara pribadi saya memiliki pengalaman yang begitu indah, saudara yang kasih Tuhan ya. Bagaimana saya mendapatkan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan komunitas sel ini atau cool ini, saudara. Kalau dulu gereja GBI yang saya ikutin itu namanya Family Altar, saudara. Ya, ya kelompok kecil, intinya kelompok kecil, saudara. Ya, saya bisa ketika saya mengikuti saya bisa kuat ya. Kalau saya hari ini bisa kuat dan bisa melayani Bapak dan Ibu, itu tidak bisa terlepas atau tidak bisa terlepas dari namanya komunitas sel, saudara, atau cool, saudara. Saya dulu merantau ke Jakarta, ya di Jakarta ini nggak punya keluarga, saudara ya. Di dalam perantauan, yang saya temukan adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya, ada sih keluarga, ya, tapi nggak di dalam Tuhan, saudara. Ya, tapi saya menemukan keluarga-keluarga Tuhan yang luar biasa dan saya bertumbuh menjadi orang yang punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan, itu terbentuk di dalam komunitas cool ini atau komunitas sel ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya rindu setiap jemaat terus mengalami pertumbuhan, amin. Ya, untuk bisa terus bertumbuh, kita harus terserap, kita harus masuk dan tergabung di dalam cool, saudara ya. Kalau mungkin nggak bisa seminggu sekali, ayo luangkan waktu, mungkin sebulan ya kita coba ya sekali ya. Nah, kalau sebulan mungkin udah merasakan manfaat dan kita terus ya tambah 2 kali sampai sebulan bisa 4 kali, saudara ya. Dirasakan dulu, jangan malas gitu kan. Rasanya ribet gitu kan. Ini untuk pertumbuhan kita sangat diperlukan. Next. Ya. Komunitas menjadi bagian penting dari perjalanan rohani orang percaya. Mereka yang tertanam di dalam sebuah komunitas akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus, saudara ya. Nah, apa yang didapatkan di dalam komunitas sel atau cool ini, saudara? Next. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat 23 dan 24 khususnya ayat firman Tuhan yang saya warnai ini menjadi fokus utama, saudara ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di sana katakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada siapa? Tuhan. Jadi manfaat, saudara, yang kita dapatkan manfaat yang kita dapatkan ketika kita tergabung, terhisap di dalam cool atau kelompok sel ini, saudara, komunitas sel ini, saudara. Yang pertama apa? Kita akan mengalami namanya pertumbuhan di dalam kepedulian. Kita akan menjadi pribadi yang yang bisa peduli, yang bisa care sama kesusahan dan kesulitan yang dihadapi orang lain, saudara. Kita akan mengalami pertumbuhan dalam kasih kita satu dengan yang lain, saudara. Sebagaimana juga komunitasnya murid-murid Tuhan Yesus tadi, saudara ya. Di sini katakan Petrus dan Yohanes menceritakan kepada komunitas orang percaya tentang apa yang mereka alami. Kira-kira ada yang tahu apa yang diceritakan Petrus sama Yohanes kepada teman-temannya, murid-murid yang lain? Ada? Ya, nggak ada yang tahu ya. Saya ceritain aja. Ya, saudara. Kalau kita membaca perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, terus kita membaca ayat sebelumnya, maka kita akan mendapatkan di sana sebuah kronologis ada masalah yang sedang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, saudara. Apa yang masalahnya ya? Nah, di sana, saudara yang kasih Tuhan, di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa ketika mereka sedang melayani ya,
yaitu sedang memberitakan Injil kerajaan Allah, sedang mendemonstrasikan kuasa Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit, saudara. Petrus dan Yohanes ini tiba-tiba didatangi oleh para imam-imam, oleh para kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki, imam-imam kepala. Ya, mereka, ya, Petrus, ya, dan Yohanes ini dimarahi mereka. Kenapa mereka dimarahi sama para imam-imam, saudara? Karena Petrus ini dan Yohanes dianggap menyebarkan ajaran sesat. Karena mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Mereka memberitakan tentang Yesus adalah juru selamat. Dan mereka mendemonstrasikan menggunakan kuasa Allah, ya, untuk mengadakan mujizat. Orang yang sakit didoakan sembuh, saudara. Sehingga para imam-imam ini, saudara, orang Yahudi pada waktu itu nggak suka, saudara. Menganggap ini aliran sesat, saudara. Ya, sehingga Petrus ini dimarahin, saudara. Petrus ini dibentak-bentak, saudara. Dan bukan hanya dibentak-bentak, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara. Petrus dan Yohanes ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan, saudara. Sampai mereka nginep di tahanan, saudara. Jadi Petrus, Yohanes ini nginep di tahanan, ditangkap, saudara. Dan akhirnya pagi-pagi mereka harus diadili, saudara. Diinterogasi lah, belum diadili, saudara. Ya, tentang apa yang mereka lakukan, mengapa mereka memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus mengapa mereka berdoa dan membuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Semua yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Mereka diancam, saudara. Mereka diintimidasi, saudara. Supaya apa? Jangan lagi memberitakan Injil. Jangan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan membuat mujizat dalam nama Yesus, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Apakah Petrus berhenti? Petrus mentaati apa yang mereka lakukan? Tidak, saudara. Petrus dan Yohanes lebih taat sama Tuhan. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Tetapi diancam, berada dalam ancaman, saudara, ya. Dalam situasi seperti itulah mereka akhirnya juga dilepaskan, karena orang-orang Yahudi pada waktu itu juga takut. Karena apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu tidak ada sesuatu unsur kejahatan apapun, saudara. Semua yang dilakukan adalah kebajikan, adalah kebaikan. Sehingga orang-orang pada waktu itu bisa menilai yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah sesuatu yang mulia, yang baik. Sehingga imam-imam, tokoh-tokoh agama pada waktu itu nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyakiti Petrus dan Yohanes. Karena pertimbangan itulah maka mereka dilepaskan, saudara. Dilepaskan dari mana? Tahanan, saudara. Tetapi dengan ancaman, dengan intimidasi. Jangan lagi kamu beritakan nama Yesus. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, di dalam pelayanan yang berat itu, saudara, ya, Petrus dan Yohanes datang ke tempat teman-temannya, ya. Ya, mereka datang kepada teman-teman dan menceritakan. Next, ya, bagaimana merespon teman-temannya, saudara, ya. Respon yang ditunjukkan oleh mereka, yaitu teman-teman, ya, teman-temannya, murid-muridnya, saudara, murid-murid Yesus yang lain, yang mendengar kisah Petrus dan Yohanes, ya, bukan acuh, melainkan menunjukkan kepedulian dengan berdoa buat mereka, saudara. Orang yang tergabung dan terhisap di dalam komunitas sel, di dalam kul, pasti akan mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Amin. Ya, dia akan menjadi pribadi yang yang peduli sama orang lain, saudara. Dia akan mengalami satu pertumbuhan. Tapi orang yang nggak mau bergabung dalam komunitas sel, mungkin dia nggak peka dengan apa yang dialami tubuh Kristus yang lain. Ketika mungkin anggota tubuh Kristus mengalami masalah, mungkin dia nggak tahu, saudara, dan dia nggak bisa melakukan sesuatu untuk saudaranya, saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam komunitas sel, saudara, kita mendapat informasi, oh ada ya jemaat GB Lewi karena yang mengalami mungkin kesedihan, ya mungkin ada kegagalan, ada kekurangan, ya pasti anggota tidak akan pernah berdiam diri, saudara. Pasti akan melakukan sesuatu, amin. Saudara kasih Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain, ketika mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes diintimidasi, ya diancam begitu luar biasa dalam tugas dan tanggung jawab,
mereka sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Mereka tidak tinggal diam. Mereka melakukan sesuatu, ya. Yang pasti yang bisa dilakukan adalah berdoa buat mereka, saudara. Mereka tidak diam, mereka tidak cuek, saudara. Mengambil bagian untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, saudara. Nah, di dalam dikatakan nih, masing-masing anggota kelompok bisa saja bercerita dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hati. Biarlah anggota yang lain mendengarkan dan menerima dengan kepedulian. Nah, ketika kita ada di dalam komunitas sel tadi atau kul tadi, kita itu menjadi sebuah keluarga Tuhan, saudara. Yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita adalah satu kesatuan, saudara, sebagai keluarga. Ya, mungkin ada anggota kul yang lain pada waktu tertentu ya mengalami masalah. Mereka bisa menceritakan hal itu di dalam kul, saudara. Ya, seperti Petrus tadi mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Dia cerita sama temannya, saudara. Teman murid-murid yang lain, saudara. Dan apa ketika menceritakan pergumulan ke dalam komunitas itu, masalah yang diceritakan itu tidak dijadikan bahan gosip, tetapi menjadi bahan untuk dijadikan bahan untuk didoakan, saudara. Digumuli sama-sama. Nah, di dalam hidup kita, kita juga mau terapkan ini dalam kul kita, saudara. Di kelompok kecil kita, saudara. Ketika ada anggota yang sedang mengalami pergumulan, ia mencurahkan isi hatinya kepada kita harus jaga. Amin. Kita nggak bisa itu malah jadi bahan gosip. Kita harus bisa dipercaya, saudara ya. Ketika ada orang yang mempercayakan masalahnya untuk kita dengar, untuk kita ketahuin, bukan untuk kita beritakan kemana-mana, tetapi untuk kita gumulin sama-sama, kita doakan sama-sama, saudara. Dan kita akan melihat ketika kita membawa setiap masalah itu datang kepada Tuhan dalam doa, ada kuasa dan mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan secara ajaib dan luar biasa. Amin. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ya, ayo tergabunglah di dalam kul supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang peduli satu dengan yang lain. Ya, kalau kita hanya hadir sekali-kali, saudara, nanti kita punya masalah kita nggak tahu, saudara. Di dalam ketika kita hadir dan beribadah ini, ayo kita terpanggillah untuk menjadi keluarga Allah di tempat ini, saudara, yang bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, hal yang kedua, saudara, manfaat yang kita dapatkan, ya, kita akan mengalami dalam pertumbuhan hal yang kedua. Nah, kita lihat di dalam ayat firman Tuhannya sebelumnya. Ya, ada ayat firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan katakan nih, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, ini berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, saudara. Jadi hal yang kedua, ketika kita terhisap dan tergabung di dalam komunitas sel atau kul tadi, kita bisa bertumbuh di dalam doa, ya. Beberapa ayat ini menunjukkan bagaimana orang percaya berdoa dan menyampaikan permohonan kepada Allah. Saya dulu, ya, Ayub yang waktu dari pertama kali dari kampung, saudara, gak bisa berdoa. Ya. Saya bisa berdoa itu dibimbing di komunitas sel. Mungkin kalau berdoa sendiri ya untuk diri sendiri bisa. Tapi kalau berdoa ya mungkin disuruh ya, Ayub kamu berdoa ya untuk konsumsi ya untuk makanan ya. Kalau habis ibadah mungkin saya nggak bakalan bisa, nggak berani, saudara. Tetapi saya terbentuk, saudara ya. Saya bisa berdoa. Ya, itu di kul, saudara ya. Kita berlatih untuk berdoa. Makanya di kul itu adalah tempat kita belajar untuk berdoa. Ya, kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang suka berdoa, yang cinta berdoa, saudara. Di dalam kul, saudara. Baik untuk berdoa untuk pribadi kita, secara kita memimpin doa itu bisa terbentuk di dalam kul ini. Ya, kalau ada bapak-bapak, ya ada ibu-ibu, ada adik-adik yang belum bisa berdoa, nanti belajar berdoanya di kul. Amin. Kalau yang belum bisa berdoa ditunjuk, jangan bilang aku nggak mau. Kalau ditunjuk nggak mau, akan selamanya nggak mau. Harus mau. Jangan takut salah, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kesalahanmu itu nggak kau sengaja,
memang kesalahan yang tulus dari hatimu karena kamu nggak bisa, saudara. Kamu nggak sengaja. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu isi doamu, saudara. Ya, ya sekalipun doa yang kau panjatkan kepada Tuhan dengan sederhana, tetapi Tuhan tahu, saudara. Ya, itu tidak jam-jam. Tapi kalau kita sudah tahu berdoa, ya dengan baik kita menolak berdoa dan sengaja kita salah-salahin berdoa, asal-asalan ya, Tuhan tentu tahu isi hati kita, saudara. Dan bukan hanya doa saja, kita bisa bertumbuh juga. Kita mengasah keterampilan kita, kemampuan kita dalam melayani Tuhan yang lain, saudara. Seperti pimpin pujian, itu harus sebelum jadi WL di sini, saudara, itu harus dilatih dulu di KUL, saudara. Nanti bapak-bapak ini semuanya harus harus kan kita imam, saudara. Masa ibu-ibu jadi WL, bapak-bapaknya nggak ada. Saudara kasih Tuhan ya. Nah, saya rindu nanti di sini juga yang pimpin pujian itu adalah kaum pria. Amin. Kaum pria? Iya, iya, iya Mas Yan ya. Harus ya. Kita harus bertumbuh dan itu bisa kita latih di KUL dulu mulai. Nanti dijadwal Ibu Gembala, kaum bapak jadi WL. Jangan didominasi ibu-ibu ya, di rumah tangga didominasi ibu-ibu, di KUL ya, ibu-ibu lagi. Kasih kesempatan. Nah, pasian dulu. Puji Tuhan, mantap ya. Iya. Kalau perlu nggak ditunggu ditunjuk, Saudara. Menyodorkan diri, ini saya Tuhan, ini ya. Jangan bilang ini Tuhan, aku utuslah dia ya. Doanya begitu, utuslah dia ya. Doanya sudah kasih Tuhan. Bukan hanya berdoa saja, bukan hanya pimpin pujian aja, tapi juga bawa firman, saudara. Ya dulu saya di KUL itu, saudara, pada waktu itu saya masih pelayanan, belum kuliah, saudara yang kasih Tuhan. Tapi di gereja kita itu sebenarnya ada materi, saudara, yang bisa kita bawakan, saudara. Baca, dipelajari sebelum kita sampaikan, kita baca, kita pelajari dulu, saudara. Sehingga ketika kita mendapat berkat di situ kita sampaikan. Dan saya rindu nanti ya, ketua-ketua KUL harus juga siap. Ya, apalagi koordinator KUL ya, harus siap ya. Saya kasih Tuhan. Saya rindu, saudara. Jadi kalau pelayanan gereja di Karanganyar ini mau berkembang, jangan pernah hanya andalkan gembala Bapak dan Ibu. Semuanya ditangani gembala, nanti gembalanya mati muda, saudara. Sibuk, saudara. Ya kan, pelayanan, kunjungan Pak Gembala, doa makan Pak Gembala, bawa firman Pak Gembala, saudara kasih bersih-bersih gereja Pak Gembala, semua bangun gereja Pak Gembala. Waduh, benar-benar sering kasih Tuhan panggil cepat-cepat Pak Gembalanya. Sering kasih Tuhan. Dan kita rindu semua mengalami pertumbuhan. Amin. Iya, pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Karanganyar ini akan menjadi besar kalau kita masing-masing mau memberi diri kita untuk dipakai Tuhan. Kalau kita kita gini kepal terus saya nggak mau memberi, ya saudara, kata nggak bakalan bertumbuh, saudara. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya Pak Ayub, saudara. Jadi harus kita kerjakan sama-sama. Karena amanat agung Tuhan Yesus bukan hanya untuk pendeta, tapi bagi setiap murid Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang percaya. Jadi ketika kita kita bisa mengalami pertumbuhan dalam doa, kita bisa bertumbuh dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, orang yang susah menyembah Tuhan itu karena yang nggak terlatih, saudara, nggak biasa. Tapi kalau udah terbiasa menyembah Tuhan itu ya biasa, saudara. Ya, baik dalam ibadah, di dalam kehidupan pribadi yang mengalir begitu saja karena sudah menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle bagi setiap kita ya. Jadi tergabunglah supaya kita semakin hari semakin bisa bertumbuh menjadi orang yang cinta berdoa, suka berdoa, saudara. Karena di dalam doa itu luar biasa. Nah, next. Komunitas ya bagi kita bukan hanya tempat untuk bisa bertukar kisah. Ya, bercerita tentang ya besok kita makan apa gitu, masak apa. Ya, kita mau belanja baju Natal di mana gitu ya. Kita beli sepatu di mana ya, baju di mana ya, kebaya di mana ya, baju di mana ya gitu kan, warna apa ya gitu. Bukan itu aja, tetapi juga tempat untuk belajar bertumbuh di dalam tadi doa, saudara. Ya, jangan gereja itu jadi ajang untuk hanya sekedar tukar-tukar informasi. Itu kalau di tempat arisan oke lah ya.
Tapi tapi itu bukannya hal yang utama. Yang utama itu engkau harus mengalami satu pertumbuhan rohani dalam hidupmu. Ya, pertumbuhan kerohanian seseorang juga bisa diukur dengan bagaimana dia bisa berdoa, bagaimana dia bisa melayani, bagaimana dia setia melayani, bagaimana dia bisa membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu ukuran orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, saudara ya, dan punya karakter yang baik tentunya. Yang tidak bisa berdoa diajar dan dilatih untuk berdoa. Sesudah itu terus bertekun dan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama-sama, bertekun di dalam doa membawa kekuatan rohani dan juga menyatakan kemenangan, saudara. Jadi dalam persekutuan kita, saudara, itu nggak sia-sia. Karena firman Tuhan kata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Kalau firman Tuhan memerintahkan, mengingatkan begitu pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah itu, berarti ada manfaat yang besar yang akan kita dapatkan, saudara, di dalam ibadah itu. Kita bisa akan mengalami ya kemenangan di dalam kehidupan kita, karena ketika kita beribadah, kita itu membangun hubungan dengan Sang Pencipta, saudara, Sang Khalik langit dan bumi ini, saudara, yang punya kuasa. Ya, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memproteksi kita, sehingga kita tidak mungkin ya kalah ketika menghadapi pergumulan atau masalah dalam hidup kita. Kita pasti akan menjadi orang yang menang, karena bukan kita yang mengerjakan, tetapi Tuhan di dalam kita yang mengerjakan itu semua. Oke, itu yang kedua, saudara. Kita bertumbuh dalam doa. Yang ketiga apa? Kita lihat dalam ayatnya 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini kuasa doa itu luar biasa ya. Dikatakan goyang itu doa. Ya, masalah diguncang, saudara. Masalah akan Tuhan lalukan dalam hidup kita dengan kuasa doa. Nah, tetapi selain itu, saudara, yang kuning, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Memberitakan firman itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Seperti Petrus dan Yohanes tadi, itu pekerjaan yang berat, saudara, karena ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak serangan-serangan, saudara. Ada hambatan-hambatan yang akan kita terima, saudara. Tetapi kita akan dapat kekuatan kalau kita ada dalam komunitas tadi. Ada yang mendukung kita dalam doa. Saya sebagai gembala, saya tidak akan bisa mampu ya berjalan sendiri, saudara. Saya butuh topangan doa dari jemaat, saudara. Demikian Bapak dan Ibu yang rindu, yang harus melakukan perintah Tuhan, menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus kepada semua orang. Engkau juga memerlukan komunitas yang mau mendukung dan menopang dalam doa, supaya engkau diberikan keberanian, saudara ya. Nah, yang ketiga, ketika kita tertanam, tergabung, terserap, terhisap di dalam komunitas sel atau pool tadi, kita akan mengalami pertumbuhan di dalam bersaksi. Kita kesaksian, bersaksi ya, bersaksi tentang Kristus, saudara, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, komunitas bukan saja tempat untuk mendapat dukungan doa nih, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Komunitas bukan saja tempat untuk mendapat dukungan doa. Jadi komunitas ya, kelompok sel atau kul itu bukan hanya tempatnya kita didoakin supaya kita diberkati, supaya kita disembuhkan oleh Tuhan, kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan, bukan hanya itu saja. Tetapi ada hal yang lebih penting dari sekedar kita mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara. Nah, tetapi juga menjadi tempat bersama melaksanakan kesaksian, saudara. Engkau mengalami kebaikan Tuhan, kalau engkau nggak saksikan itu kepada orang lain, saudara, itu percuma, saudara. Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Tuhan menyatakan kemurahannya dalam hidup kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, bahkan sanggup memberikan hidup yang kekal, saudara. Ya, menceritakan kasih-Nya yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas itu, yang Tuhan Allah sudah nyatakan di atas kayu salib, saudara. Itu harus kita menjadi tugas utama kita
sebagai orang percaya. Jadi ketika kita hadir dalam komunitas, saudara, kita hadir dalam gereja bukan hanya untuk mengharapkan berkat dari Tuhan, ya, bukan hanya itu, bukan berarti nggak boleh, saudara. Tapi ketika engkau memohon berkat dari Tuhan, itu hanya sarana supaya engkau bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat orang lain. Amin. Bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Kalau engkau diberkati, jangan merasa, wah ini nikmat ini, saya akan gunakan untuk kesenangan saya, untuk kepuasan saya. Bukan, saudara. Ketika engkau penuh dengan pergumulan, engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab pergumulanmu. Tuhan memberkati hidupmu. Itu hanya sarana supaya Tuhan melalui berkat itu engkau bisa menjadi saksinya Tuhan secara efektif, saudara. Ya kan? Gimana kita menjadi saksi Tuhan? Ya, kalau kita penuh dengan pergumulan, nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jawab setiap doa dan pergumulan Bapak ini, supaya itu ada sarana, ada alat untuk engkau bisa saksikan kepada orang lain, saudara. Haleluya. Jadi tempat komunitas sel itu, pool itu adalah tempat juga untuk menjadi tempat bersama melaksanakan kesaksian, memberitakan kasih Allah kepada dunia ini, memberitakan Injil kepada dunia ini. Haleluya. Kesaksian terbaik adalah kesaksian sesuai pengalaman bersama dengan Tuhan dan dilandasi oleh doa kepada Tuhan. Sering kasih Tuhan, kadangkala kalau kita punya pergumulan, kesulitan dalam hidup, kita ngeluh, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu supaya engkau bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga engkau bisa menceritakan kebaikan yang kau alami secara pribadi itu kepada orang lain, ya. Nggak hanya menceritakan begini, teman, saya bilang, saudara, saya mau bersaksi, ya. Tapi yang diceritakan itu kebaikan Tuhan yang dialami orang lain, katanya. Itu nggak ya, baik-baik tapi kurang efektif, saudara. Contohnya mungkin saya memberitakan Injil, saya bukan memberitakan tentang kebaikan yang saya alami, saudara, tapi saya menceritakan banyak kebaikan yang dialami oleh Pak Sitorus. Ya. Lihat tuh Pak Sitorus, wah orangnya hebat, usahanya sukses dan sebagainya. Kamu harus percaya sama Tuhan. Lihat Pak Sitorus. Tapi kita nggak punya pengalaman pribadi, saudara, yang kita bagikan. Itu nggak mungkin, saudara. Nah, kesaksian yang efektif, saudara, itu adalah kita menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami secara pribadi, itu sangat-sangat banyak sekali, saudara. Sangat-sangat banyak sekali, ya. Bagi yang mau, saudara, boleh datang sama saya. Kebaikan apa, Pak, yang sudah Tuhan berikan buat Bapak? Banyak sekali, saudara, ya. Nah, ini pengalaman itu bisa berupa pertolongan Tuhan. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pelayanan saya. Mujizat, saya juga mengalami mujizat, kesembuhan, ya, mujizat dalam hal keuangan, saudara, mujizat. Ketekunan dalam pembentukan karakter, ini juga bagaimana saya juga mengalami juga, saudara. Jadi apa yang ada di sini saya alami, saudara, pembentukan bagaimana Tuhan membentuk saya supaya saya bisa menjadi hamba Tuhan yang, ya, katakan humble, yang rendah hati, nggak sombong. Itu Tuhan bentuk dulu, saudara. Dulu saya dari remaja saya, cita-cita saya pengen jadi pendeta, saudara kan. Nah, ketika saya merantau ke Jakarta dengan tujuan saya mau sekolah, dan ada orang yang siap mensekolahin saya, saudara. Nah, di kampung itu sebelum saya berangkat saya didoain, jemaat semua datang, saudara, mendoakan saya yang mau pergi merantau ke Jakarta, saudara, ya. Dengan tujuan apa? Ya, doain mau sekolah menjadi hamba Tuhan. Ternyata, saudara, di perantauan saya nggak langsung sekolah. Secara katakanlah tertunda lah gitu ya. Kalau bahasa yang nggak baik itu mungkin saya ditipu lah gitu. Saya sudah membantu, sudah melakukan banyak hal untuk orang ini, tapi apa yang saya lakukan itu nggak diperhitungkan sama sekali. Saya nggak di sekolah-sekolahin. Ya, tertunda itu 3 tahun, saudara. Nah, di situ saya ngalami hancur, saudara. Hancur, hati saya hancur berkeping-keping, saudara. Ya mungkin kalau awalnya saya dari kampung ke Jakarta langsung sekolah mendapat, langsung ke sekolah, saudara, mungkin beda. Saya akan menjadi pribadi yang sombong mungkin. Karena ya ini karena saya, saudara.
Tapi karena apa? Tuhan bikin saya nyungsep dulu, saudara. Ya, ya secara pikiran, secara manusia, secara logika, kamu udah nggak bakalan bisa menjadi hamba Tuhan. 3 tahun saya, saudara, tertunda sekolah saya, saudara. Gimana, saudara? Tapi di dalam ketidakmustahilan itu Tuhan angkat, saudara, sehingga saya bisa menjadi hamba Tuhan dengan prosesnya Tuhan. Dan saya menyadari Tuhan, kalau saya bisa menjadi hamba Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena pertolongan manusia, tapi benar-benar campur tangan Tuhan yang sudah mengangkat saya. Wah, liku-liku, saudara, saya menjadi hamba Tuhan. Saya udah pernah di terminal, saudara. Cita-cita untuk jadi hamba Tuhan itu udah nggak ada, saudara. Karena itu semua kenapa Tuhan izinkan? Tuhan sedang membentuk diri saya. Supaya apa? Engkau harus tahu, saudara. Kalau menjadi hambaku, kamu harus rendah hati dan kamu harus tahu bahwa sebenarnya akulah yang mempersiapkan dan memilih kamu. Kalau saya sudah kasih Tuhan semuanya lancar, saya mungkin karakter saya nggak ada pada titik saat ini. Saat ini, sudah kasih Tuhan ke saya, menghadapi apapun, saudara, rasanya udah siap, saudara, yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena proses yang begitu berat yang Tuhan izinkan di dalam perjalanan hidup saya, itu membentuk dan mempersiapkan saya untuk bisa menghadapi banyak hal, saudara. Dan saya nggak katakan menghadapi masalah yang berat, tantangan yang berat, nggak stres, saudara. Tetap enjoy, tetap sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sudah proses, saudara, ya. Nih, ada ketekunan dalam pembentukan karakter. Kalau ada dari bapak-bapak dan ibu sedang menghadapi masalah, ya, mungkin Tuhan sedang membentuk karakter bapak dan ibu supaya engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin sebelumnya atau saat ini mungkin engkau sombong, ya. Mungkin engkau pelit, saudara. Engkau kasar, engkau nggak peduli, saudara, ya. Tapi Tuhan izinkan untuk apa? Untuk membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, doa mengubah ketakutan menjadi keberanian. Doa membuka jalan buntu menjadi pintu yang terbuka. Doa juga mengerjakan mujizat Allah, saudara, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo, ya, dari apa yang saya sudah sampaikan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, ayo kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang independen, yang berdiri sendiri. Kita butuh saudara-saudara seiman yang lain untuk menjadi brother keeper yang menjaga. Kalau kita mau terprosok, ada yang ngingetin kamu, jangan ke sana lagi, kembali, ya, saudara. Tapi kalau engkau nggak ada orang yang mengingatkanmu, ya, kamu mau terjerumus, ya, dibiarkan saja. Malah mungkin kalau orang yang di luar Tuhan yang nggak tahu kebenaran, udah lo, ayo maju terus sampai hancur di situ berkeping-keping, saudara. Tapi engkau kalau ada di komunitas, saudara, engkau ada yang menjagamu, sehingga ketika engkau melakukan hal yang tidak baik, ada kawanmu, ada temanmu, ada saudaramu yang mengingatkan, jangan lakukan itu, ya, kembali, ya kan, kembali. Akhirnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian tentang sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kita bisa percaya dan menjadi umat Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Tetapi kita perlu juga menjaga, merawat iman yang ada dalam tubuh kita ini, supaya iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan tetap terjaga. Ayo masuk dalam komunitas, ya, yang di dalamnya kita bisa membangun satu dengan yang lain. Sekali Yesus. Mana Ibu Gembala? Tolong. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Mari semua bangkit berdiri. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harap
tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oleh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih sungguh katakan, Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan kerinduan setiap umat-Mu di tempat ini. Kerinduan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, di dalam hidup kami bersyukur kalau kami bisa mengenal Engkau. Kami menjadi umat-Mu. Karena itu bukan hasil usaha kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami. Tuhan, sekalipun Engkau telah memilih kami, namun dalam kenyataannya Tuhan, di dalam mengiring Engkau, ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang bisa melemahkan iman kami. Sehingga kami meragukan kasih-Mu, meragukan kuasa-Mu, meragukan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga iman kami lemah. Tetapi hari ini Tuhan, kami diajar oleh firman-Mu. Bagaimana kami harus bisa terus bertumbuh dalam iman kami. Yaitu kami harus terhisap, tergabung di dalam komunitas sel. Di dalam komunitas kul Tuhan. Disitulah kami akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Disitulah kami akan saling membangun Tuhan. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami tidak bisa menjadi orang Kristen yang independen, yang tidak memperdulikan anggota tubuh yang lain. Kami memerlukan anggota tubuh yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan terus dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk bertumbuh, mengalami pertumbuhan dalam Engkau. Kami bertumbuh dalam kepedulian Tuhan. Kami bertumbuh Tuhan di dalam doa. Bahkan kami bertumbuh dalam keberanian untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memampukan dan mengurapi setiap kami. Supaya kami bisa menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup ini. Biarlah komunitas sel menjadi tempat kami bertumbuh Tuhan. Bertumbuh dalam melayani, bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam kepedulian. Terus diasah kasih kami Tuhan. Untuk peduli, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih firman Tuhan yang diperkenalkan. Saya tidak akan menjadi firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur dan tetaplah kita menjadi saksi bagi Kristus, Bapak Ibu. Ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, sebenarnya kita sedang mempermalukan iblis, Bapak Ibu. Jadi teruslah nikmati kebaikan Tuhan. Dan kita menjadi satu anggota tubuh yang saling mengasihi satu dengan lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat setiap Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan yang pertama kali hadir ada Oma ya. Terima kasih Oma kalau boleh bersama-sama di tempat ini. Ya, terima kasih boleh bergabung dalam ibadah untuk dapat dengan kesehatan kekuatan ya Oma ya. Semakin lagi sehat dalam Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ibadah kita. Baik, warta jemaat kita hari ini nanti sore jam 7 ya, antara sore dan malam Bapak Ibu
kita akan adakan ibadah ucapan syukur undangan dari keluarga Bapak Simoran, Guru Ambarita. Saya rindu kita yang hadir di tempat ini kita boleh sama-sama ya, bengkel yang di depan ya, ya kita boleh sama-sama datang ya, yang sudah ada hari ini. Kita boleh juga mungkin ada jemaat yang lain yang belum datang, kita ingatkan untuk kita boleh sama-sama. Kita akan mengadakan ucapan syukur untuk hari ini. Anak terkasih kita Andreas Simoranti boleh berulang tahun yang ke-10 tahun, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kemudian ada juga beberapa yang masih berulang tahun, ada Rizky Simomora tanggal 24 bulan ini. Kemudian juga ada Freddy Pandiangan tanggal 24. Kemudian ada Revan Simanjuntak tanggal 27, tanggal 29 ada Amorina Borisitorus. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan setiap anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang berulang tahun di bulan September yang belum saya sebutkan, boleh menjapri saya. Kita saling mendoakan. Kenapa sih nggak usah malu saya ulang tahun untuk kita beritahu? Karena Bapak Ibu kalau kami dengan Pak Gembala itu kami itu berdoa buat setiap ulang tahun kami doakan, ya buat semua jemaat kami doakan. Ya mungkin saya pernah bilang, mungkin kami lupa berdoa untuk diri sendiri, tapi tidak untuk jemaat Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan taruh di hati kami. Ya baik Bapak Ibu, kemudian jangan lupa ada Rabu Ceria, kemudian untuk full hari Kamis yang rindu rumahnya untuk dipakai, full boleh menghubungi koordinator atau gembala pool 2, bahkan juga mungkin pool 1. Hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita di tempat ini, karena minggu ini puji Tuhan sampai 5 ya minggunya ya, semua karena kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi malam kita sudah mengadakan pembentukan panitia Natal. Ya, saya mohon maaf Pak Sekretaris belum dicatat, belum diberikan. Ya, saya tadi malam janji saya bantu ya, karena memang handphonenya juga saya nggak pegang dari malam gitu ya, sampai sekarang. Nanti mungkin malam baru itu lagi karena Kak Kisha tadi jam 4 sudah berangkat ya. Jadi saya kasih gambarannya saja. Untuk ketua panitia Natal kita tahun ini adalah Bapak Parmi Manalu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi kita mulai teman-teman ya. Dan ini juga nanti yang seksi acara nanti jangan lupa libatkan yang laki-laki untuk jadi singer ya. Karena kan kerinduan kita sebelum Desember tempat ini, jadi singernya kayaknya udah bisa berapa ya. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak Markus. Ini jauh. Bendaharanya masih dipegang oleh Ibu Diana Sinambela. Ini masih pemenangnya. Ya, kemudian sesi acara nanti ada Ibu Markus, Ibu Barimbing, Ibu Indah Buru Barimbing, kemudian juga ada Ibu Novalina. Kemudian itu ada humas dan perlengkapan itu ada Bapak Siahaan, ada Bapak Sitorus Kuadrat, ya kan? Ya ada Saudara Rizky, ada adik Pak Sihombi, ya kan ya. Ada juga Pak Silalahi, ada Pak Silalahi juga ada kuadrat ini. Dan nanti juga dapat tampung bola pasti Ringo yang bapak ya. Yang konsumsi nanti juga ada ibu-ibu. Ya jadi nanti akan saya umumkan. Jadi kita semuanya berperan gitu. Jadi nggak ada yang hidup manis jadi tamu, semuanya benar-benar jadi panitia. Amin. Ya, semuanya jadi panitia. Jadi yang yang anggotanya itu yang datang. Ya, selain kita, semua jadi panitia Bapak Ibu, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan jemaat di tempat ini. Amen. Saya percaya juga Bapak Ibu ya. Dan untuk kemarin itu untuk pengerja kita seperti biasa itu janji iman, tetapi buat jemaat itu menabur Bapak Ibu. Yang rindu menabur boleh mulai hari ini. Tergerak kayaknya saya udah mau kasih aja deh uang Natal bercepat-cepat gitu ya. Mana bendaharanya gitu. Ada Ibu Diana Sinambela ya. Kemudian atau minggu depan boleh Bapak Ibu. Nanti atau mungkin saya sih rindu hari ini bikin tapi kemarin kita sudah janji bilangnya bukan janji iman tapi menabur. Ya menabur artinya Bapak Ibu berapa yang Tuhan taruh di hati ya itu yang Tuhan Bapak kalau janji iman kan maksudnya misalnya janji sekian gitu kan ya. Nanti takutnya nggak ada jadi beban sendiri. Tapi berapa setelah hati Bapak Ibu untuk menabur untuk tahun ini, biarlah Tuhan berkati apa menjadi pekerjaan yang menjadi adunanmu dan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Itu saja yang menjadi pengumuman kita Bapak Ibu. Semangat buat kita semuanya menjelang Natal. Terus kita berdoa Tuhan berikan kita panjang umur, kesehatan, kekuatan. Ya keluarga kita terus menjadi keluarga yang harmonis dan terus dipersatukan oleh Tuhan. Semakin diberkati Tuhan, cukup bungkus kita semua dengan kuasa darah Yesus sampai akhirnya nanti anak-anak kita dewasa kita melihat mereka
perkasa di muka bumi. Umur panjang menjadi bagian dan kepunyaan kita bersama-sama. Ya Om Maya, nanti kita Natalan ya Om Maya. Ya puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk bulan depan baru atau minggu depan kita baru mulai Natal. Hari ini kita akan minta persembahan kita untuk diakonia. Kita akan pujian sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Itulah yang menjadi janji iman kami, percaya kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya dasar iman kami, percaya kami hanya Kau Yesus Tuhan dalam hidup kami, selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus untuk perkenanan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan. Dengan nafas hidup, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Tidak jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh mengangkat suara kami, sehingga kami boleh mengangkat suara kami, puji-pujian kami dari tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau pakai tempat ini, rumah ini sebagai sarana ya Tuhan, untuk kami boleh memanggil, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, tempat ini akan lebih lagi Tuhan Kau pakai, tempat ini akan lebih lagi Tuhan Kau berkati Tuhan, sehingga tempat ini menjadi layak lebih baik lagi kami pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji firman-Mu atas rumah ibadah ini Tuhan, atas tempat ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di kitab Wahyu, bahwa Engkau ya Tuhan yang sudah membuka, tidak ada satupun orang yang akan menutupnya ya Tuhan. Dan kami percaya itu jadi firman-Mu bagi jemaat-Mu di Karanganyar ini Tuhan. Secara khusus ya Tuhan bagi sidang jemaat kami tempat ini ya Tuhan. Secara khusus buat hamba-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan Kau gembalakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengajar kami untuk lebih lagi Tuhan setia ya Tuhan, secara khusus di dalam komunitas sel ya Tuhan, di dalam komunitas yang sudah dibuat ya Tuhan, dalam program ibadah di pelayanan gereja ini Tuhan. Karena Tuhan terima kasih Bapak, biarlah Tuhan dan jemaat-Mu Tuhan boleh tertanam ya Tuhan, boleh tertanam, mereka boleh terserap ya Tuhan dalam komunitas yang ada, dalam kuku yang sudah ada ya Bapak. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan,
Sebab kami rindu Engkau, kami butuh pertumbuhan jemaat ya Tuhan. Kami butuh pertumbuhan iman yang lebih lagi ya Tuhan. Lewat komunitas yang ada ini Tuhan. Biarlah Kau bangun setiap hati, setiap jiwa yang haus rindu ya Tuhan. Untuk datang dalam setiap komunitas-komunitas yang ada. Dan kami rindukan ya Bapa, ada komunitas baru yang dibuka ya Tuhan. Di setiap tempat ya Tuhan. Di setiap daerah ya Tuhan yang kami rindukan. Tuhan akan membukakan pelayanan itu bagi kami. Biarlah Engkau menyatukan secara khusus kami para pengerja-Mu Tuhan. Melayani Engkau lebih sungguh lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi. Karena Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tanamkan sidang jemaat di tempat ini. Supaya mereka lebih sungguh lagi, lebih setia ya Tuhan. Mengasihi beribadah kepadamu. Mereka tidak takut dan tidak tawar hati. Saat dimana pergumulan terjadi, saat ada badai hidup di depan ya Tuhan. Biarlah kami tetap percaya setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong hidup kami. Tuhan akan mempercayakan pelayanan kami juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Ada kuasa Yesus yang lebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Aib ya Tuhan. Pak Gembala kami di tempat ini. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Berikanlah kekuatan ya Tuhan. Hikmat kebijaksanaan. Ya Tuhan di dalam mengatasi segala sesuatu di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau yang menuangkan ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Hikmat surgawi Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mempercayakan pelayanan di Karanganyar ini lebih lagi bertumbuh, lebih lagi berbuah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu terus hinggap dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kemanapun dia melangkah, kemanapun dia Tuhan Kau tempatkan, kuasa-Mu menyertai dia Tuhan. Menyertai seluruh keluarga besar hamba-Mu Bapa, bahkan Ibu Gembala kami dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, keluarga hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada pada hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat jemaat-Mu yang setia yang boleh datang pada hari ini. Biarlah mereka lebih lagi Tuhan untuk di minggu-minggu berikut bahkan ya Tuhan di jam komunitas. Mereka boleh lebih sungguh, lebih taat datang beribadah kepada-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus ada dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin saat ini banyak ya Tuhan yang mungkin yang kami alami dalam pergumulan atau masalah. Atau saat ini Tuhan pokok-pokok doa kami yang belum dijawab. Biarlah Tuhan kami mau tetap taat dan setia. Tetap setia menanti janji Tuhan di atas hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Saat kami lebih sungguh lagi, lebih setia lagi, Tuhan akan mempercayakan yang terbaik atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak kami, atas usaha kami, atas pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati ya Tuhan. Untuk setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di Karanganyar ini, bahkan di luar dari Karanganyar Tuhan, Engkau berkati setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang setia melayani Engkau ya Tuhan. Lebih sungguh lagi Bapak-Bapak ya Tuhan kami rindukan. Para imam-imam-Mu ya Tuhan. Engkau ubahkan mereka. Buat hati mereka rindu. Haus setia untuk mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan. Juga kami mengasihi dan berdoa bagi siapa kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami mencintai bangsa ini Tuhan. Terus Engkau berkati setiap jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Yang dari atas hingga sampai ke bawah Engkau berkati Tuhan. Presiden dan wakil presiden semuanya Tuhan. Engkau berkati. Bahkan apa yang kami pakai udara, air, tanah semuanya Tuhan. Engkau kuduskan. Berkati. Dan kami merindukan ada revival Tuhan. Ada kebangunan rohani Tuhan. Ada mujizat terjadi secara khusus. Ya Tuhan untuk rumah-rumah ibadah, untuk tempat-tempat ibadah yang ada di daerah, setiap daerah-daerah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap daerah yang kami pakai, setiap tempat yang kami pakai, bahkan perumahan atau desa-desa pelosok, tempat yang dibangun Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada izin yang Tuhan berikan luar biasa Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, setiap kompleks, setiap daerah Tuhan. Oh Tuhan ada mengalir urapan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak kami rindukan ya Tuhan. Pemulihan dan penuaian jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan atas tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, secara khusus di Karanganyar ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan, tempat ini Kau berkati, rumah ini Kau berkati Tuhan, menjadi sarana bagi Tuhan kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Tempat ini akan lebih baik lagi Tuhan. Tempat ini akan Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Akan ada banyak jiwa yang Kau tabur dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan. Secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin gereja GBI ya Tuhan. Gembala senior kami, pembina kami Bapak Ismail Nikono Raharjo. Untuk Bapak pembina kami juga ya Tuhan dan yang perawatan Tuhan. Rubin Haji Abraham Tuhan, Bapak Sayalah Menggolan Tuhan, Bapak Noah Ginting Tuhan. Tuhan Kau berkati para pemimpin kami, para pemimpin gereja-Mu nih Tuhan, supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi lebih ya Tuhan Kau perkenankan mereka untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Tuhan, kami juga serahkan pemimpin gereja kami di tempat ini. Gembala sidang kami Pak Ayub, terus Engkau berikan kesehatan, umur panjang ya Tuhan. Amin. Engkau berkati dengan kesejahteraan yang luar biasa. Untuk anak-anaknya ya Tuhan, untuk masa depan anak-anaknya Engkau berkati Tuhan. Untuk masa depan pelayanan di tempat ini juga Engkau berkati Tuhan. Bahkan sidang jemaat para pengerja-Mu, supaya kami bergandengan, supaya kami bersatu hati memajukan pelayanan di tempat ini di Karanganyar ini, supaya kami tidak takut dan tawar hati saat kami melihat ada ujian di depan mata kami. Kami tetap semangat, kami tetap kuat, dan kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus ada bersama kami. Tuhan ada bersama kami dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati untuk segenap rangkaian Tuhan program untuk ibadah di GDL Karanganyar ini Tuhan. Untuk acara Rabu Ceria, ya Tuhan, untuk acara kumpul yang ada Bapak Tunas Tuhan. Kau berkati semuanya Bapak, itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami boleh aman, kami boleh nyaman beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu, tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap program gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan terus berdoa ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami percaya Tuhan, kami rindu ya Tuhan tempat ini diperluas ya Tuhan. Sebelum Natal ya Tuhan, kami mau ya Tuhan ruangan ini perluas, ruangan ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi Tuhan, sehingga layak kami pakai Tuhan, sehingga banyak jiwa yang bisa datang ke tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga untuk kerinduan kami Natal di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami akhiri ya Tuhan juga ibadah kami pada pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus kembalikan kami di minggu yang akan berikutnya Tuhan, supaya kami lebih lagi setia taat ya Tuhan beribadah kepada-Mu, dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu ya Tuhan, kepada jemaat-Mu Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang mempunyai raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan sebelum kami mengakhiri, hamba juga berdoa khusus untuk anakmu Andreas yang saat ini ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati anakmu ini dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, roh takut akan Tuhan Kau taruh dalam hatinya, supaya anak ini bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat di gereja, menjadi berkat di masyarakat, bahkan Kau terus memakai hidupnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan Kau nyatakan dalam hidupnya, berkati sekolahnya. Apa juga berdoa untuk Oma Usyora Tuhan, yang saat ini juga dalam keadaan yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah bagian tubuhnya yang sakit oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau menjamah, Kau mengurapi sehingga Oma Usyora ini bisa mengalami kuasa mujizat kesembuhan dari Allah. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami, segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan kami merindukan berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ketek. Ya kita foto ya. Ayo kita ke Aku nggak tahu katanya. Jadi nyanyiin ini lagi dia. Ayo ibunda-bunda sini. Sini sayang. Sini. Yuk. Ayo Mas, sini Mas. Ayo kita foto bunda-bunda. Ayo, Bu. Kalau hari Minggu sampai nanti malam. Sekali Yesus selamanya.